Shalom umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Kami tetap mau mengasihi Engkau. Kami tetap mau setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk mengasihimu, melayani Engkau Tuhan seumur hidupku. Karena Kau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh, yaitu Kaleb, di mana dia memiliki komitmen dalam kehidupannya. Dia dapat mengubah keadaannya. Mari kita buka bersama di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24.
Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita tentang seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Kaleb, di mana Kaleb memiliki perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan apa yang menjadi bagiannya dalam kehidupannya ketika dia terus taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia bersama dengan Yosua masuk ke tanah perjanjian, dan ketika mereka di tanah perjanjian juga mereka mendapat bagian di dalam apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dari antara 12 pengintai, Tuhan merasakan bahwa jiwa Kaleb berbeda, lain dari yang lain. Apa maksudnya? Kaleb memiliki prinsip yang benar tentang dirinya sendiri. Dia memandang dirinya sendiri sebagai seorang yang telah dipilih Tuhan, bahkan dia tidak ragu akan apa yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Kaleb selalu berpikiran positif di dalam Tuhan. Di dalam Bilangan 13 ayat 30, Bapak Ibu boleh buka. Kaleb ini adalah seorang yang berpikiran positif. Dia tidak pernah ragu, bahkan dia mengimani janji Tuhan nyata dalam kehidupannya. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, maka kita juga akan memiliki yang namanya karakteristik atau karakter. Orang yang memiliki karakteristik pastinya realistis. Maksudnya menerima keadaan apa adanya tanpa melebih-lebihkan maupun menyangkalinya. Dalam keadaan itu, Kaleb tidak menyangkali bahwa orang-orang enak itu sangat besar dan sepertinya mereka itu tidak akan mungkin dikalahkan. Namun dia tetap optimis, maksudnya selalu percaya akan ada jalan di setiap keadaan yang sulit dihadapi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan mau setiap kita berpikiran positif dalam segala keadaan. Tuhan mau kita percaya kepada janji Tuhan karena Allah kita Allah yang setia. Namun ingat, apa yang positif dalam pikiran manusia belum tentu positif di hadapan Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, Kaleb hidupnya tidak setengah-setengah. Dalam Bilangan 32 ayat 14 dikatakan dia benar-benar melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ciri-ciri orang yang suam-suam kuku menjadikan Tuhan bukan yang pertama. Di saat krisis mudah kecewa karena imannya dangkal, selalu membawa masalah dan tidak membawa damai. Maksudnya di sini, ketika kita tidak sungguh-sungguh, ketika kita meragukan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Kita akan susah dengan diri kita sendiri, bahkan juga mungkin kita akan merasa kecewa dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita hidup sepenuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, maka kita akan menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Bahkan juga kita akan menerima penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Kaleb selalu bayar harga untuk mengikut Tuhan. Dalam Yosua 15 ayat 14 juga di sana mencatat bahwasanya untuk mendapatkan Hebron, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk keturunan Kaleb, Kaleb berusaha sungguh-sungguh. Dia juga menghalau orang-orang enak atau raksasa yang ada di hadapannya. Kaleb bayar harga dengan mental yang tidak gratisan. Ya, Kaleb di sini benar-benar tidak berpangku tangan dengan apa yang sudah dijanjikan Tuhan hanya begitu saja. Tapi dia mengusahakan sesuatu. Dia membayar harga penuh untuk apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Mungkin masalah yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu, besar kecilnya kita yang tahu. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, mari miliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Mari miliki mental yang tidak gratisan di hadapan Tuhan. Tapi kita mau memiliki perjuangan yang benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu harus diusahakan sehingga memiliki arti. Segala sesuatu yang gampang didapat juga hilang begitu saja. Maksudnya di sini ketika Bapak Ibu hanya
mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan mungkin tidak melakukan sesuatu tindakan ketika mencapai sesuatu, itu akan hilang begitu saja. Itu akan sia-sia begitu saja. Tapi ketika kita berjuang, ketika kita mau bayar harga mengikut Tuhan, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengalami hal-hal yang lebih besar di luar kekuatan Bapak Ibu saudara-saudari, tapi akan terus mengalami penyertaan Tuhan. Karena apa? Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Amin. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan untuk kita semua, mari kita memandang rencana Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kaleb seorang yang bisa mengubah keadaannya, bahkan dia juga mendapat janji untuk masuk ke tanah perjanjian. Sebagai orang yang dipilih Tuhan dan dipercaya, kita harus mampu mengubah keadaan kita. Bukan sebaliknya, kita diubah oleh keadaan. Di saat segala sesuatu tidak baik, kita harus mampu juga berpikiran positif, serta semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi ini mari terus bergantung kepada Tuhan. Mari kita terus melihat situasi ini dengan positif di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita menerima sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan kita dapat mengubah keadaan kita. Kita semakin bersemangat, bahkan semakin bergairah menjalani hari-hari ini. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya percaya juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akan terus membayar harga yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau baik bagi kami, membawa kami semakin naik kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat mengubah keadaan kami yang sulit menjadi lebih mudah, karena kami tahu kami bergantung kepada Tuhan. Dan kami juga percaya kami akan tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amen. God bless you.